Teks eksplanasi, materi bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1. Tujuan pembelajaran, setelah kamu menyimak video ini sampai selesai, Bu Enya harap kamu dapat 1. Memahami pengertian teks eksplanasi, 2. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, 3. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran, 4. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi, dan yang kelima, membuat ringkasan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, kita akan belajar menentukan kata-kata kunci, dan yang kedua, kita akan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Yang pertama, menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tadi, kamu akan mengetahui kata-kata yang sering diulang, yaitu kalor dan suhu. Maka, kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi. Berdasarkan teks tadi, kamu juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Ayo membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Setelah kita mempelajari cara-cara untuk memahami teks eksplanasi, selanjutnya kita akan belajar membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Setelah itu, yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat.
terdapat suatu alat yang digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius atau C. Berdasarkan teks tadi, kamu dapat membuat ringkasan dan kesimpulan. Contoh ringkasan dan kesimpulan dari teks tadi adalah sebagai berikut. Kalau ringkasannya, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk kesimpulannya, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Sekarang kita akan belajar membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Ayo kita mengingat kembali cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan 1. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2. Panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kesimpulannya, jika kita menggabungkan pernyataan 1 dengan pernyataan 2 menjadi panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Nah, kalau yang ini kesimpulan dari 3 pernyataan. Pernyataan 1. Manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan 2. Makanan diubah menjadi energi panas. Dan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Dari pernyataan 1, 2, dan 3, jika kita simpulkan menjadi dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Ayo kita menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu kita lakukan antara lain, yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam satu bagian peta pikiran. Nah, setelah kalian menyimak materi bahasa Indonesia kita hari ini, yuk ambil buku paket tema 6 dan selesaikan 5 tugas berikut ini di buku tulis bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, ditunggu ya laporannya. Dadah!